Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di pembelajaran IPS, tetap bersama saya Pak Fanda dan juga partner sejati saya Ibu Endang Setiani. Kita akan mengawali semester ini dengan pertemuan seperti biasa, dengan pembelajaran seperti biasa. Yang untuk pertemuan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal penting kaitannya dengan apa yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan ya Bu ya. Iya Pak Fanda. Ya, jadi apa yang akan kami sampaikan nanti ini adalah semacam gambaran umum rencana kita, pembelajaran kita selama satu semester ke depan. Nah, baik, kita mulai saja. Bu Endang, ini untuk yang akan kita sampaikan ke anak ini apa saja? Baik Pak Fanda, anak-anakku semua yang Ibu banggakan, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat bertemu kembali dalam semester 2. Mengingat COVID di Kota Solo masih zona merah, kerinduan kita untuk bertemu sementara ditunda anak-anak. Kita masih mengadakan pembelajaran secara daring, begitu ya Pak Fanda? Iya, jadi terpaksa belum bisa tatap muka langsung. Iya, tatap mukanya tetap jarak jauh, jadi pembelajaran jarak jauh. Iya, begitu anak-anak. Untuk semester 2 ini anak-anak, Ibu berharap anak-anak tetap semangat. Tahun baru ada perubahan baru di dalam kedisiplinan, dalam rajin, di dalam sikap, agar nanti anak-anak saat kenaikan kelas apa yang cita-citakan berhasil dengan baik. Ya, mestinya tahun baru, semester baru, semangat baru. Amin ya, semangat baru Pak Fanda. Baik Pak Fanda, menyinggung tentang semester 2 untuk anak-anak kita yang kelas 7. Yang pertama akan kita singgung dulu tentang kontrak belajar. Jadi kita mesti mengawali kegiatan belajar kita di awal semester itu mesti ada yang namanya kontrak belajar. Dulu juga pernah kita sampaikan kontrak belajar. Ya, kontrak belajarnya ini meliputi apa saja ini? Ya, Pak Fanda. Kontrak belajar itu hal-hal yang harus disepakati antara guru dan siswa. Apa-apa yang harus diselesaikan oleh siswa selama semester kedua. Nah, yang pertama menyinggung tentang ketuntasan belajar atau KKM. Oh iya, KKM. KKM itu berarti batas minimal batas minimal supaya siswa itu dinyatakan lulus atau tuntas. Untuk materi pelajaran IPS kita masih memakai standar ketuntasan itu 72,0 Pak Fanda. Nilai KKM minimal 72,0. Kemudian selain itu untuk penilaian Pak Fanda, untuk penilaian untuk bobot itu anak-anak harus diperhatikan agar anak-anak nanti bisa naik kelas. Yang pertama itu Pak Fanda, pertama itu setiap umpan balik. Setiap minggu, setiap kita ada pertemuan kan dulu semester itu selalu kita kasih umpan balik. Anak-anak harus selalu rajin mengumpulkan. Ini yang pertama. Yang kedua itu nanti akan ada penilaian harian bersama, kurang lebih nanti 3 kali. Istilahnya kalau sebenarnya ulangan gitu ya. Ulangan bersama. Berapa kali? 3 kali. 3 kali dalam satu semester. Ya. Selain PHB selama semester 31 semester ini 3 kali, ada nanti penilaian tengah semester Pak Fanda ya. Biasanya kita melaksanakannya kalau semester 2 itu di bulan Maret itu antara Maret atau awal April biasanya ya. Selain PTS kemudian ada penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini yang menentukan semester itu ya. Kemudian anak-anak ada nanti penugasan. Penugasan ini nanti berupa produk atau sesuatu yang dihasilkan siswa yang untuk dapat kita nilai. Jadi ada bukti fisik, ada produk itu Pak Fanda. Jadi walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tapi anak-anak diharapkan tetap dalam satu semester minimal ada satu produk, ada satu karya anak-anak. Entah itu karya itu bisa dalam bentuk
uraian apa karangan atau yang Keliping, keliping atau keliping, sejenisnya. ya. Pokoknya sesuai dengan tugas yang diberikan, disampaikan oleh Bapak Ibu guru, saya atau Bu Endang Setiani, dan nanti tetap harus dikumpulkan, kira-kira gitu ya. Iya, tapi yang utama agar anak-anak nanti bisa naik kelas, karakter, Oh ya, nilai sikap, sosial, sikap itu lupa. harus baik. Betul. Ya. Jadi selain ada penilaian harian yang disebutkan Bu Endang tadi, ada penilaian harian, penilaian tengah semester, PAS itu menilai kognitif atau menilai pengetahuan. Nah, selain itu juga ada yang namanya penilaian sikap atau penilaian karakter. Karena di kriteria kenaikan kelas itu kan juga ada salah satu kriterianya, anak-anak itu bisa dinyatakan naik kelas kalau nilai sikap baik minimal. Ya. Baik, berarti penilaian selain penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap tadi bisa kita nilai dari keaktifannya selama mengikuti PJJ, ketepatan dalam mengumpulkan tugas, terus ada tidak tugas yang dikumpul atau umpan balik yang dikerjakan. Kemudian juga penilaian keterampilan. Keterampilan itu dinilai dari tugas tadi yang disampaikan Bu Endang tadi, bahwa harus ada produk. Nah, itu produk itu untuk menilai keterampilan. Jadi 3. Sekarang untuk materi. Nah, selama 1 semester ini kita juga menyampaikan secara umum materi apa saja yang akan kita pelajari Bu Endang. Karena materinya kan berbeda. Kalau dalam pembelajaran tatap muka biasa, materinya sama persis seperti di buku, itu sudah terjabat di situ. Tapi kalau PJJ seperti ini, karena keterbatasan waktu, maka kita juga perlu menyesuaikan, sehingga materinya tidak semua kita berikan, tapi cukup materi yang pokok-pokok, betul, materi yang pokok, yang esensial. Materi esensial itu artinya materi yang pokok yang dari sekian banyak materi di buku itu yang akan kita sampaikan yang mana lah itu materi pokok atau materi esensial ya. Materinya apa saja Bu? Iya, baik. Anak-anakku untuk semester 2 ini kelas 7 nanti ada 2 bab. Kalau di dalam buku paket nanti termuat di dalam bab 3 dan 4 ya. Yang bab 3 itu nanti tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi ini mungkin dari lingkup ekonomi. Oh, ekonomi ya, seperti ya lebih detailnya itu seperti pembahasan mengenai ilmu ekonomi itu ya. Ilmu ekonomi ya. Yang sehari-hari Pak Vanda mungkin ada produksi, bagaimana menghasilkan. Ya, seperti kita ini bekerja sebenarnya kan berproduksi menghasilkan sesuatu untuk siswa. Itu produksi. Jadi produksi tidak harus menghasilkan uang, tapi bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dinikmati siswa. Ya, betul. Selain produksi mungkin ada konsumsi, apa yang bisa diselesaikan atau dihabiskan atau digunakan. Ya, seperti tadi pagi saya sarapan berarti konsumsi. Iya, itu pokok Pak Vanda untuk meningkatkan imun. Ya, anak-anak juga harus setiap pagi sarapan agar imunnya kuat. Jangan lupa, selain fisik yang dijaga, imun itu penting gitu ya. Betul, untuk menjaga COVID. Seperti ini. Jadi ada produksi, ada konsumsi, nanti juga ada distribusi. Nah, distribusi. Penyaluran barang. Ya, distribusi kalau produksi membuat, konsumsi tadi menghabiskan ya. Iya, menghabiskan. Kalau distribusi berarti menyalurkan barang. Ya, seperti kalau misalnya anak-anak lapar, makan Indomie, itu distribusi dari Jakarta sampai ke Solo itu lewat jalur distribusi. Indominya dari pabrik sampai dengan ke tangan kita itu distribusi. Selain itu Pak Vanda juga anak-anakku semua, yang kedua itu nanti tentang ada permintaan dan penawaran harga pasar. Apa itu permintaan, apa itu penawaran, bagaimana kok pasar itu mempunyai standar harga, itu nanti akan kita bahas juga pada di bab 3. Kaitannya dengan jual beli. Jual beli. Lanjut kemudian. Yang berikutnya masih di bab 3 itu tentang peran kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Ini penting. Soalnya apa? Di masa pandemi seperti ini kita tahu banyak orang yang kesulitan secara ekonomi ya kan. Ada PHK dari satu perusahaan atau apalah. Di masa seperti ini orang harus pintar-pintar berwirausaha, bagaimana bisa eksis ya toh Pak Wanda. Kalau istilah ekonomi itu entrepreneurship, kewirausahaan ya. Anak-anak nanti di bab 3 akan diajar dan berlatih bagaimana toh cara berwirausaha yang sederhana dan apa toh itu wirausaha. Yaitu nanti anak-anak akan
menerima materi di bab 3. Itu bab 3. Kemudian lanjut ke bab 4. Iya. Untuk bab 4 anak-anak semua nanti menyangkut tentang kehidupan masa lampau Pak Vanda. Nah, masa lampau Ya. itu berarti kaitannya dengan sejarah. Praaksara. Iya, Ya. praaksara. Praaksara mungkin anak-anak ingat di SD tentang apa itu Pithecanthropus, Oh ya, manusia apa prasejarah. itu artefak, ya. Kalau itu saya langsung teringatnya sangiran. Sangiran, betul, yang sudah Jadi, menjadi ya barang-barang yang dipamerkan di sangiran itu akan kita bahas itu Iya, ya, Bu, iya. di museum Syukur sangiran. nanti Pak Vanda kalau enggak ada Covid anak-anak bisa diajak iya, ke sana. insya Allah, betul, Dekat dan luar biasa untuk menambah pengalaman Iya, anak-anak melihat ya. nenek moyang kita. Iya, Oke, semoga iya. anak kita doakan Amin. nanti Covid berakhir kita Iya. bisa ke Sangiran. Ya, kita sudah cukup lama juga tidak pernah melaksanakan studi Iya, luar kelas, outing kelas. Terakhir kalau tidak salah kita ke keraton. Iya, kan? ke keraton Keraton itu kan kita Mangkunegaran, lihat Kasunanan itu kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah dari masa kerajaan Mataram Islam. Iya, Ya. iya. Lanjut Bu. Kemudian Anak-anak saya nanti praaksara, nanti anak-anak akan mendapatkan materi di bab 4 ini tentang kehidupan masyarakat Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, betul. Mesti ingat tentang Prambanan, Betul. ingat tentang Borobudur. Banyak sekali peninggalan sejarah dari masa atau dari corak yang coraknya itu Hindu, kebudayaan iya. Hindu, kebudayaan Buddha. Iya. Ya. Itu anak-anak nanti Nah, itu akan kita pelajari, betul. akan dipelajari tentang masyarakat Hindu-Buddha. Kemudian yang terakhir Yang terakhir tentang ini Pak Vanda, kehidupan masa Islam. ya, kebudayaan Iya. Islam itu dekat sekali, terutama kalau di Solo, karena kita punya 2 situs sejarah yang itu juga merupakan peninggalan dari masa kebudayaan itu sendiri itu ya. Apa yang disebut sekaten itu ya Pak Vanda? Nah, salah sekaten satunya. itu salah satu mungkin cara penyebaran Islam. Betul, ya? jadi peninggalan sejarah itu tidak harus berupa benda, Iya, tapi betul. juga bisa berupa budaya. Iya, betul. Budaya. Jadi sekaten itu merupakan salah satu cara penyebaran Islam selain cara-cara yang lain diantaranya perkawinan, kemudian pendidikan Iya, itu Pak pendidikan. Vanda di pondok-pondok pesantren Betul. gitu ya. Nah, kita ini termasuk beruntung tinggal di kota Solo yang kata orang katanya kota budaya. Karena Iya. memang secara sejarah kebudayaan kita terikat erat sekali dengan kebudayaan-kebudayaan pada masa lampau, terutama kebudayaan-kebudayaan Jawa. Iya. Di mana diawali dengan tadi itu masa praaksara, sampai dengan masa praaksara kita punya situs Iya, yang iya, luar Ya, biasa, luar biasa. kan? Kemudian masa Hindu-Buddha juga kita punya Iya, banyak yang sudah peninggalan yang dekat mendunia, ya, betul. Baik, itu kira-kira secara ringkas ya, secara Iya, umum iya. anak harap bersabar dulu penjelasan mengenai materi. Sebenarnya materi terutama kalau saya pribadi itu materi Iya. bab 4 ini cukup menarik Bu, ya kan? Iya, Materi sejarah karena iya. kita membicarakan lingkungan sekitar kita. Iya, Banyak betul. sekali fenomena-fenomena peninggalan sejarah yang ada Yang di perlu sekitar kita. dipelajari dan perlu dikenalkan pada siswa. Iya. Anak-anak, harapan kami nanti anak-anak lebih termotivasi, lebih tertarik. Iya. Sebenarnya materi kita itu kalau kita bahas, kita bicarakan tuh wah enggak ada Nggak habisnya. selesai. Nggak Iya, selesai. satu Tapi- semester nggak selesai. Tapi karena kita terbatas waktu, maka kita perlu membatasi pembatasan-pembatasan dengan cara tadi mengambil materi pokok saja. Iya, iya Pak Vanda, betul. Baiklah anak-anak, sementara untuk pertemuan kita ini hanya untuk pengantar saja ya Bu Endang. Iya. Ini untuk pengantar yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi, dari mulai kontrak belajar sampai dengan materi pokok sudah kita sampaikan. Jangan lupa anak-anak juga perlu membaca materi yang akan kita sampaikan. Jadi nanti selain video ini, nanti juga kita lampiri dengan materi yang akan kita sampaikan. Terakhir mungkin dari Bu Endang ada motivasi untuk anak-anak untuk semester 2 ini. Iya, untuk anak-anakku semua yang Ibu banggakan, yang pertama-tama Ibu pesan jaga kesehatan. Betul, kelihatan. Covid kian hari grafiknya kian naik, anak-anak di sela-sela pembelajaran jarak jauh jangan keluar. Ya, tetap jangan abai dengan kesehatan. ya, jangan mengabaikan atau mengacukan. Anak-anak tetap harus menjaga protokol kesehatan agar anak-anak tetap sehat. Kalau sehat anak-anak bisa belajar, kalau bisa belajar anak-anak nanti akan bisa mencapai cita-cita. Ya.
Satu kesehatan. Yang kedua, anak-anak ibu harapkan apapun yang menjadi keterbatasan anak-anak jangan patah semangat. Mungkin HP-nya jadul Pak Fanda, ada yang anak-anak seperti itu, HP-nya jadul, kok enggak ada aplikasi. Anak-anak jangan patah semangat. Sampaikan kesulitan anak-anak pada Bapak Ibu guru atau Bapak wali kelas, Bapak Ibu wali kelas. Nanti kami akan mencoba cari solusi agar anak-anak tetap semangat, tetap dapat belajar dan tetap punya masa depan di tengah-tengah pembelajaran jarak jauh, di tengah-tengah COVID ini. Mungkin itu dulu Pak Fanda. Jadi imun yang penting itu tadi, protokol kesehatan imun. Kemudian yang kedua, tetap jangan patah semangat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru walaupun kita terkendala jarak tadi, terpaksa ya kita akhirnya ya berkreasi seperti ini. Kita tidak menyerah, kita tetap berusaha mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin secara energi lebih banyak yang terkuras ya. Betul, pada saat pandemi ini karena kita perlu menyiapkan pembelajaran untuk anak dengan pola atau dengan cara yang berbeda. Lebih ekstra soalnya lebih ekstra. Tapi justru itu juga menambah pembelajaran untuk kita sendiri. Iya, dan tetap kita tetap senang agar imun juga tetap terjaga. Oke. Baik anak-anak, demikian tadi penyampaian kita untuk pertemuan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, tentu saja ada banyak kekurangan dalam penyampaian kami, dan terima kasih Bu Endang. Sama-sama, kita sudah Pak Fanda. jadi partner sejati satu semester kemarin, dan kita akan teruskan sampai dengan semester ini. Semoga partner kita tetap berlanjut, tapi pandeminya berhenti. Iya, amin. Agar sangirannya jalan Pak Fanda. Setuju, kita segera outing kelas. Baik anak-anak, terima kasih. Kami tutup pertemuan untuk kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar di rumah, belajar mandiri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.